Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atamira Saputra. Saya dari kelas 11-8, absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelusuran saya terkait jalur rempah. Jadi yang pertama, apa itu rempah? Rempah adalah bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu atau bahan pengawet dalam masakan. Rempah-rempah umumnya memiliki aroma dan rasa yang khas, serta mengandung senyawa kimia yang bermanfaat bagi kesehatan juga loh. Rempah-rempah juga telah digunakan sejak zaman dahulu untuk memberikan cita rasa pada makanan dan juga sebagai bahan pengobatan tradisional. Wah, bagus juga ya. Nah, di sini ada contoh rempah-rempah yang umum digunakan sebagai bahan masakan. Yang pertama adalah lada, dan yang kedua ada pala, yang ketiga cengkeh, yang keempat kayu manis, yang kelima jahe, yang keenam kunyit, yang ketujuh kapulaga, yang kedelapan vanili, dan yang terakhir merica. Jalur rempah adalah istilah yang merujuk pada jalur perdagangan maritim yang sangat penting di masa lalu, khususnya pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Jalur ini menghubungkan wilayah Nusantara yang kaya akan rempah-rempah dengan berbagai wilayah lain di dunia seperti Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Mengapa jalur rempah itu sangat penting? Rempah-rempah sebagai komoditas sangat berharga. Rempah-rempah seperti lada, pala, cengkeh, dan kayu manis sangat dicari oleh banyak bangsa karena aromanya yang sangat khas, rasa yang unik, dan kegunaannya sebagai bumbu, obat-obatan, serta bahan pengawet. Yang kedua, sumber kekayaan. Perdagangan rempah-rempah menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi kerajaan-kerajaan di Nusantara. Yang ketiga, pertukaran budaya. Jalur rempah-rempah tidak hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga menjadi sarana pertukaran budaya, pengetahuan, dan teknologi antara berbagai bangsa. Yang terakhir, pendorong perkembangan kerajaan. Kemakmuran yang dihasilkan dari perdagangan rempah mendorong pertumbuhan dan perkembangan berbagai kerajaan di Nusantara. Tegasnya, jalur rempah adalah urat nadi perekonomian Nusantara pada masanya. Jalur ini tidak hanya tentang perdagangan, tetapi juga tentang pertukaran budaya, politik, dan sosial yang sangat kompleks. Nah, selanjutnya, ada bukti adanya jalur rempah. Ada banyak bukti yang menunjukkan keberadaan jalur rempah, antara lain catatan sejarah. Banyak catatan sejarah para pelaut dan pedagang yang menyebutkan tentang pelayaran mereka di wilayah Nusantara. Yang kedua, temuan arkeologi. Penggalian arkeologi menemukan berbagai artefak yang berkaitan dengan perdagangan rempah. Yang ketiga, bangunan bersejarah. Banyak bangunan bersejarah yang terkait dengan aktivitas perdagangan rempah. Dan yang terakhir, pengaruh budaya asing. Adanya pengaruh budaya asing di Nusantara seperti bahasa, agama, dan seni. Jalur rempah hingga saat ini, meskipun masa kejayaannya telah berakhir, warisan jalur rempah masih sangat relevan hingga kini. Jalur rempah menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas bangsa Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya jalur rempah. Selanjutnya ada rute jalur rempah. Rute umum jalur rempah meskipun bervariasi, secara umum rute jalur rempah dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu Nusantara. Sebagai pusat produksi rempah-rempah, Nusantara menjadi titik awal dan akhir dari banyak perjalanan perdagangan. Pelabuhan-pelabuhan utama seperti Malaka, Aceh, dan Sunda Kelapa menjadi titik sentral dalam jaringan perdagangan ini. Asia Selatan, dari Nusantara, kapal-kapal dagang menuju ke Asia Selatan, seperti India dan Persia. Rempah-rempah dari Nusantara kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah di Asia Selatan dan Timur Tengah. Timur Tengah, rempah-rempah dari Nusantara sangat diminati di Timur Tengah. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang penting. Yang terakhir, Eropa. Rempah-rempah dari Timur Tengah kemudian dibawa ke Eropa oleh pedagang-pedagang Venesia dan Genoa. Permintaan rempah-rempah yang tinggi di Eropa mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari jalur pelayaran langsung ke Nusantara. Terima kasih, sekian presentasi dari saya,
Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.